Ini soal 7, silahkan pause video untuk memahami soalnya. Ada sebuah variabel normal dengan rata-rata 100 dan deviasi standar 30. Ditampilkan formula konversi ke dalam skala Z dan ke dalam skala X. Jawaban pertanyaan A. Yang ditanyakan adalah probabilitas X kurang dari 85. X dikonversi ke dalam skala Z demikian ini. Sehingga probabilitas X kurang dari 85 adalah sama dengan probabilitas Z kurang dari minus 0,5. Probabilitas ini dapat ditulis fungsi Excel-nya yang demikian ini. Nom.s.dis adalah untuk fungsi distribusi normal standar Z yang perlu diikuti dengan isian nilai Z-nya, dalam hal ini minus 0,5 dan 1 untuk kumulatif. Yang dimaksudkan permintaan menghasilkan fungsi kumulatif mulai dari minus tak hingga di ujung kiri. Hasilnya, probabilitas waktunya kurang dari 85 adalah 0,3585. Secara alternatif, kita bisa menyelesaikan tanpa melalui Z dahulu, melainkan langsung dengan menggunakan fasilitas Excel yang demikian ini. Perhatikan, sekarang kita menggunakan fungsi distribusi normal yang bukan standar Z dengan perintah nom.dis tanpa titik S lebih dahulu. Sebagai distribusi normal umum, tentu saja perlu atribut dirina. Jadi selain X yang relevan, perlu ada nilai rata-rata dan deviasi standar X-nya. Selain itu juga pilihan kum dengan angka 1 untuk menghasilkan probabilitas kumulatif dari ujung kiri. Jawaban pertanyaan B. Yang ditanyakan adalah probabilitas X antara 70 dan 130. Kedua nilai X itu perlu dikonversi ke dalam skala Z sesuai dengan formula demikian ini. Sehingga dihasilkan nilainya dalam skala Z adalah minus 1 dan 1. Menggunakan cara selisih dua fungsi kumulatif, diperoleh hitungan yang demikian ini. 0,84134 adalah luas kumulatif Z sampai dengan plus 1, sedangkan 0,15866 adalah luas kumulatif Z sampai dengan minus 1. Sehingga probabilitas waktu pengisian antara 30 dan 130 menit adalah 0,68269. Secara alternatif bisa dihitung langsung dengan cara ini. Jadi nom.dis 130 dikurangi nom.dis 70. Bila prosesnya sudah mencapai menghitung nilai Z-nya, maka perintah fungsi Excel-nya menjadi demikian. nom.s.dis plus 1 dikurangi nom.s.dis minus 1. Kita teruskan ke pertanyaan C. Ini pertanyaan D, E, dan E. Disajikan kembali informasi tentang distribusinya. Yang dibaca sebagai berikut. X didistribusikan secara normal dengan rata-rata 100 dan deviasi standar 30. Disajikan juga formula konversi ke Z dan ke X. Silakan pause video untuk memahami pertanyaannya. Jawaban pertanyaan C. Yang ditanyakan adalah berapa nilai X sedemikian sehingga probabilitas lebih dari nilai tersebut adalah 0,05. Dibuat dahulu sketsa dari permasalahannya. Ini distribusi normalnya. Dari pertanyaan berapa nilai X sehingga probabilitas yang lebih dari itu adalah 5%, maka dapat digambarkan demikian ini. Ini dapat dinyatakan secara notasional yang seperti ini.
nilai X tersebut adalah bersesuaian dengan nilai Z yang demikian. Dituliskan secara notasional seperti ini. Untuk luas di kanan sebesar 0,05, berarti luas kumulatif dari ujung kiri adalah 0,95, maka sesuai dengan tabel, luas itu dimiliki oleh Z sebesar antara 1,64 dan 1,65. Mari kita ambil pertengahannya, sehingga Z1 adalah 1,645. Dengan formula konversi dari Z ke X, dapat dilakukan penetapan nilai X yang demikian ini. Sehingga nilai X adalah sebesar 149,35. Secara alternatif, nilai X1 dapat diperoleh dengan fungsi Excel ini. Nom titik inverse dalam kurung luas kumulatif dari kiri sampai dengan X1 yaitu 0,95 titik koma mu titik koma deviasi standarnya. Jawaban pertanyaan D. Yang ditanyakan adalah probabilitas dari dua orang yang diambil, maka minimal satu diantaranya membutuhkan waktu pengisian lebih dari 1 jam atau 60 menit. Ini ada jebakan. Silakan dipikirkan berapa lama kemungkinan yang dapat terjadi untuk orang yang lain itu. Dibuatkan sketsa situasinya. Probabilitas mendapat A adalah probabilitas mendapat seseorang dengan waktu lebih dari 1 jam. Sedangkan probabilitas mendapat B adalah probabilitas mendapat sembarang waktu yang mencakupi seluruh kemungkinan yang dapat terjadi. Dan probabilitas dari seluruh kemungkinan peristiwa adalah 1. Jadi, walaupun kita berhadapan dengan situasi dua peristiwa independen, namun probabilitas peristiwa yang lain akan sebesar 1. Sehingga soalnya dapat dinyatakan sebagai probabilitas seseorang membutuhkan waktu lebih dari 60 menit yang dinyatakan secara notasional demikian ini. Yang bila X dikonversi menjadi Z dengan cara ini akan menghasilkan Z lebih besar dari minus 1,33. Dapat dicari pada tabel normal yang akan memberikan perhitungan demikian ini. Karena luas kumulatif dari ujung kiri sampai dengan minus 1,33 yang ada di tabel itu adalah 0,09121. Sehingga probabilitas seseorang membutuhkan waktu lebih dari 1 jam adalah 0,90879. Secara alternatif, bisa dimintakan pada Excel secara demikian ini. 1 minus nom titik dis 60 karena yang dicari adalah luas di sisi kanan 60 menit. Apabila menggunakan fungsi distribusi normal standar Z, maka perintahnya menjadi demikian ini. 1 minus nom titik S titik dis minus 1,33. Jawaban pertanyaan E. Ada kemiripannya dengan pertanyaan D. Apabila dari 4 orang dengan 2 orang pertama menyelesaikan waktu lebih dari 1 jam, maka 2 orang berikutnya dapat menyelesaikan sembarang waktu. Sehingga probabilitas untuk 2 orang yang terakhir itu mestinya adalah 1. Jadi soal ini dapat disederhanakan menjadi probabilitas mendapat 2 orang yang masing-masing membutuhkan waktu penyelesaian lebih dari 1 jam. Ini adalah 2 peristiwa independen
Sehingga untuk menjawab pertanyaannya dapat dinyatakan demikian saja. Digunakan perolehan jawaban pertanyaan sebelumnya, sehingga probabilitasnya dapat dinyatakan demikian ini. Maka probabilitas dua orang membutuhkan waktu lebih dari 1 jam adalah sebesar 0,82590. Kita teruskan ke soal 8.